Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita karunia yang begitu banyak, sehingga karunia tersebut atau nikmat tersebut kita tidak bisa untuk menghitungnya. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita ma'asyiral muslimin adalah mampunya kita untuk melangkahkan kaki menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tunduk, kita bisa sujud, kita bisa ruku' di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak lepas dari karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah atas nikmat tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kita diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari bencana, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat duduk bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin di sana ada saudara-saudari kita yang dia tidak bisa untuk datang ke masjid lantaran mungkin karena dia sakit atau ada uzur-uzur yang lainnya. Maka bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, untuk bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri nikmat tersebut dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit bagi saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi yang mulia, imam para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada hari Jumat, di antara salah satu adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan khutbah yang singkat pada hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentunya yang berkaitan dengan tauhid. Bagi kita para penuntut ilmu, orang-orang mungkin yang biasa menghadiri majlis, perkara tauhid bukanlah perkara yang asing buat kita semua. Namun bukanlah sebuah aib, bukanlah sebuah cacat, bukanlah sebuah hal yang salah apabila perkara tauhid tersebut senantiasa kita mengulang-ulanginya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar dia senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la na'lamu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui,
dan aku mohon ampun kepadamu dari sesuatu yang aku tidak ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama berdasarkan hasil penelitian mereka, istiqra' mereka, mutalaah mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menyebutkan, menyimpulkan bahwasanya tauhid itu dibagi kepada 3 macam, yaitu tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, dalam hal kekuasaan, di dalam hal pengaturan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah, bagi Allah penciptaan dan baginya segala urusan. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man rabbus samawati wal ard, qul man rabbus samawati wal ard." Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tauhid rububiyah ini atau masalah rububiyah ini Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada orang-orang musyrik. Dan orang-orang musyrik mereka tidak membantahnya. Mereka tidak mengingkari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pemilik langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim." Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, siapakah pemilik, siapakah pengatur langit yang 7 dan arsy yang agung itu? Sayaquluna lillah, maka mereka akan mengatakan milik Allah. Qul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. In kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapakah di tangannya segala sesuatu, kekuasaan segala sesuatu. Yujiru, yang mana dia melindungi, wa la yujaru alaih, dan tidak ada yang bisa dilindungi dari azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Sayaquluna lillah, maka mereka mengatakan milik Allah. Qul fa anna tusharun, lalu mengapa kalian tertipu? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lihatlah bagaimana orang-orang musyrik mereka meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan mereka terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala belum memasukkan mereka kepada iman, belum memasukkan mereka kepada Islam. Kenapa? Karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak cukup seorang itu hanya meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak tunduk, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal peribadatan, baik ibadah yang zahir ataupun ibadah yang batin. Ibadah yang zahir, ma'asyiral muslimin, seperti salat, seperti zakat, seperti haji, bernazar, menyembelih, dan ibadah-ibadah zahir yang lainnya. Ibadah yang batin, ma'asyiral muslim rahimani wa rahimakumullah, seperti khauf, takut, raja, berharap, mahabbah, cinta. Ini merupakan ibadah-ibadah yang mana di sana kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin, tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani atas segala apa yang Allah sifatkan, apa yang Allah namakan untuk dirinya, yang disebutkan di dalam kitabnya dan melalui lisan, dan apa yang disebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa mentahrifnya, ya, tanpa mengubah atau memalingkan makna dari sifat-sifat tersebut, tanpa mentakyifnya, tanpa mengatakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala,
tanpa mentaktilnya, ya, dan tanpa mentamsilnya, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 jenis tauhid ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dikumpulkan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalam surah Maryam ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya." Artinya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb, pengatur, pemilik, pengurus langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Fa'budahu, maka ibadatilah Dia, wastabir li ibadati, dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang sama bagi Allah Subhanahu wa taala? Di sini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis tauhid ini. Tauhid yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya. Di sini kata Rabb menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu wastabir li ibadati, maka ibadatilah Dia dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini menunjukkan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan tauhid dari asma dan sifat Allah, yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tauhid yang 3 tadi dirangkum, dikumpulkan di dalam salah satunya dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 65. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadatiku, yakni mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan jin, bukan hanya agar memperbanyak mereka yang tadi jumlahnya sedikit, yang tadi mungkin jumlahnya hanya Adam dan Hawa, kemudian berkembang dan berkembang. Bukan cuma itu tujuannya, tapi ada tujuan utama. Penciptaan mereka, penciptaan manusia, penciptaan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan tauhid di muka bumi. Di muka bumi ini, yakni peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka mewujudkan tauhid, di dalam rangka melaksanakan tauhid, menjalankan tauhid di muka bumi ini, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, pada setiap kelompok manusia, seorang rasul, yang mana rasul tersebut memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhi taghut. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala agar hidup manusia terarah, agar mereka bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia begitu saja, tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak mereka, memerintahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni dalam surah An-Nahl tadi ayat 31, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita, sesungguhnya Allah mengutus setiap kelompok manusia, setiap umat seorang rasul agar mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhi taghut. Perkataan firman Allah Subhanahu wa taala tentang taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Berkata Imam Malik, taghut adalah ma'ubida min dunillah. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap yang diibadati selain Allah, maka itu adalah taghut. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah taala,
bahwa setiap yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah tagut, dan apabila dia ridha terhadap peribadatan tersebut. Makanya apabila ada manusia yang menyembah nabi, yang sujud kepada nabi, yang sujud kepada rasul, kemudian nabi dan rasul tersebut tentu mereka tidak ridha, maka rasul yang disembah tersebut, nabi yang diibadati tersebut, mereka tidak dikategorikan tagut karena mereka mengingkari peribadatan kepada mereka. Yang dimaksud dengan tagut di sini adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang diibadahi tersebut meridhai peribadatan tersebut, inilah yang disebut dengan tagut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka konsekuensi dari tauhid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan inilah makna dari perkataan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ya. Konsekuensi dari tauhid adalah meninggalkan tagut. Dan kalimat la ilaha illallah tidak akan sempurna apabila seorang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut namun dia masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara tauhid ini ma'asyiral muslimin, dia merupakan perkara yang sangat penting, merupakan dasar dari setiap amal-amal yang dilakukan oleh anak Adam. Apabila sebuah amal tidak tegak di atas tauhid, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullah. Perintah beribadah kepada Allah ini penetapan dari kalimat la ilaha illallah. Perintah wala tusyriku bihi syai'a ini merupakan penafian dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Wala tusyriku bihi syai'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lafaz syai'a dalam bentuk umum, dalam bentuk nakirah, fi siyaqin nafi, dalam bentuk susunan kalimat yang diawali dengan nafi. Maka menunjukkan di sini bahwasanya segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan sarana-sarana yang bisa menyampaikan kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala wajib untuk ditinggalkan. Sebagaimana hal ini jelas oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka di sini ma'asyiral muslim sekali lagi hendaknya kita senantiasa mempelajari, membaca, mengkaji kembali tentang tauhid, karena dia merupakan asas yang sangat mendasar di dalam agama kita. Di dalam setiap amal yang kita lakukan harus tegak di atas tauhid, yakni peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.